Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di kanal Ahmad Butakilah. Kali ini kita akan membahas tentang konsep hijrah dan hikmahnya. Mari kita kaji lebih jauh. Pemaknaan hijrah itu apabila kita tengok secara jeli adalah sangat visioner. Sebab hijrah yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan kesuksesan. Maka apa arti hijrah kalau tidak memiliki hasil yang lebih utama dalam kehidupan? Dan kehidupan yang ingin diraihnya tidak hanya sebatas kehidupan dunia semata, tetapi juga nilai-nilai kesuksesan yang bersifat ukhrawi atau keakhiratan, atau mati setelah kehidupan. Maka hijrah dalam agama Islam berlandaskan motivasi-motivasi keilahian dan kenabian. Motivasi keilahian adalah dorongan yang datang dari Al-Quran. Begitu juga motivasi kenabian, suatu dorongan yang berdasarkan persetujuan atau takrir, perkataan-perkataan atau akwal, dan segala perbuatan atau af'al Rasulullah Muhammad SAW. Hijrah secara lahiriah adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain yang memiliki tujuan positif dalam menjalani kehidupan, yaitu untuk meraih keamanan dan keimanan yang kokoh serta kehidupan yang lebih baik. Secara batiniah, makna hijrah adalah kepindahan dari suatu perbuatan buruk kepada perbuatan yang lebih baik, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan melaksanakan segala perintah Allah. Hijrah dalam konsepsi Islam sesungguhnya menembus ruang dan waktu. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan bumi ini sangat luas. Bagi orang-orang yang beriman, berhijrah kemana saja adalah dalam rangka untuk menyampaikan kebenaran ke seluruh penjuru bumi, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Wal ardullahi wasi'ah. Artinya bumi Allah itu adalah luas. Dari sisi waktu, kapan saja kita berhijrah dapat dilakukan, terutama yang berkaitan dengan batin. Misalnya berazam untuk selalu berbuat baik, tidak mengenal ruang dan waktu, baik dalam berdiri, duduk, dan berbaring. Selama hayat masih dikandung badan, mengubah sifat-sifat buruk menjadi baik dalam hati maupun perbuatan sesungguhnya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Para pemirsa, kita memasuki tentang sejarah kalender hijrah. Tahun hijrah adalah merujuk kepada peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari kota suci Mekah ke kota suci Madinah. Peristiwa tersebut kemudian ditetapkan sebagai tahun pertama penanggalan hijrah. Penanggalan hijrah ini diprakarsai oleh Khalifah Umar bin Khattab dan disetujui oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Lalu nama-nama bulan hijrah berjumlah 12 bulan, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Jumlah hari dalam tahun hijrah kurang dari 10 sampai 11 hari dibanding dengan tahun Masehi. Jumlah hari dalam setahun kalender hijrah adalah 354 sampai dengan 355 hari. Dalam kalender Masehi, 365 sampai 366 hari. Sebab kalender hijrah ini dihitung berdasarkan patokan peredaran bulan, sedangkan kalender Masehi berdasarkan patokan peredaran matahari. Para pemirsa tentang peristiwa hijrah. Kita ketahui hijrahnya Rasulullah SAW adalah sangat berat dibandingkan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Sebab usaha yang dilakukan Rasulullah SAW adalah menembus penjuru lahir dan penjuru batin. Betapa tantangan yang sangat berat secara fisik, maka demikian pula dengan batinnya. Rasulullah SAW berpikir keras bagaimana agar manusia terbebas dari kejahiliahan. Beliau beranggapan bahwa mereka menyakiti dirinya serta pengikutnya disebabkan karena kebodohan mereka semata. Maka upaya keras untuk menyadarkan kaum yang zalim dengan tanpa menzalimi kepada mereka adalah dengan cara hijrah. Anggapan positif beliau itu tercermin dalam doa yang diucapkannya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la yafqahun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak memahami. Rasulullah SAW beserta pengikutnya keluar dari Mekah menuju kota suci Madinah pada tahun 622 Masehi dalam rangka mencari keamanan dari kekejaman penduduk Mekah yang fobia terhadap Islam. Ancaman demi ancaman terus berdatangan, maka Rasulullah SAW segera berhijrah untuk berdakwah menegakkan kebenaran dengan agama yang rahmatan lil alamin.
Sebagai manusia yang memiliki misi perdamaian agar tidak diganggu oleh manusia-manusia jahiliyah ketika itu, beliau menyusun kekuatan dengan membentuk pasukan keamanan dan pasukan perang yang tangguh agar kaum muslimin terlindung dari segala ancaman dan kejahatan. Hal itu dilakukan ketika beliau berada di Madinah. Maka ketika kembali dari hijrah atau pulang ke Mekah disebut dengan Futuh Mekah atau pembebasan kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Beliau menjanjikan perlindungan kepada masyarakat Mekah yang dalam keadaan lemah, baik secara politik, pertahanan, keamanan, maupun ekonomi. Maka banyaklah penduduk Mekah yang memeluk agama Islam. Mereka berduyun-duyun menuju jalan kebenaran setelah beberapa tahun ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Para pemirsa di mana saja berada, kita melihat kepada hikmah hijrah. Hijrah dalam agama Islam adalah mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Jadi hijrah dalam Islam untuk kepentingan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dalam surat An-Nisa ayat 100 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira was'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu pula dalam surat Al-Mudassir dijelaskan, warrujaza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya berwasiat, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, rahul Bukhari. Dan orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang telah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah juga bergantung kepada niatnya seperti dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang bergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkannya itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hijrah versi Rasulullah SAW adalah untuk keselamatan dan perdamaian menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah yang dilakukan itu adalah untuk semua, baik untuk pengikutnya maupun orang-orang yang membenci dirinya dan membenci ajaran Islam yang dibawanya. Hijrah yang dilakukannya itu adalah menyadarkan umat dari kejahiliahan menjadi keadaban, kecemerlangan dalam berpikir dan berpandangan bagi semua, dari sifat kebiadaban menjadi keberadaban bagi seluruh umat manusia. Maka tidak salah dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka hijrah merupakan langkah yang sangat visioner dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, yaitu menuju kesuksesan untuk semua, menyelamatkan umat manusia dari hiruk pikuknya bahaya kehidupan dunia menuju keselamatan dan kesuksesan ukhrawi yang bersifat abadi. Para pemirsa di mana saja berada, peringatan Tahun Baru Hijrah yang dilaksanakan oleh kaum muslimin merupakan momentum untuk mencarger kembali jiwa kita untuk terus maju agar meraih kemenangan abadi yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah dari berhijrah adalah: satu, bertambah luasnya penyebaran Islam; kedua, mampu membangun kekuatan; ketiga, bertambahnya rezeki yang bersifat keduniaan dan prestasi lainnya; dan keempat, meningkatkan kecerdasan dalam berbagai strategi untuk membangun kesuksesan; yang kelima, meningkatnya ketakwaan kepada Allah; dan yang keenam, dengan hijrah karena Allah